Kembali bersama saya Hairudin di tutorial Blender. Setelah kita selesai membuat sebuah landscape dan materialnya, berikutnya kita akan membuat sungai dan memberikan material air terhadap sungai tersebut. Caranya, saya akan coba scroll terlebih dahulu atau saya akan berpindah terlebih dahulu ke layout agar tampilannya lebih luas. Kemudian saya tahan shift dan drag di sebelah sini. Ya, seperti ini. Kemudian akan saya pindahkan kursornya ke atas penampang ini. Caranya saya tinggal klik objeknya, kemudian saya berpindah ke edit mode. Kemudian saya akan memilih di bagian face dan saya klik saja asal di sini. Kemudian saya tekan Shift S, kemudian memilih kursor to selected. Saya kembali ke bagian object mode. Ya. Kemudian saya tekan Shift A, memilih mesh, kemudian memilih plane. Dan saya akan coba lebarkan si plane ini. Bisa kita menekan S, kemudian drag saja seperti ini. Seperti ini misalnya. Kemudian kita coba turunkan sedikit, tekan G dan Z. Kita turunkan sedikit sehingga kita tahu di mana titik potong yang nantinya harus kita potong. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, di sini misalnya. Kemudian saya coba putar sedikit sehingga kita tahu sekarang mana wilayah yang akan kita potong. Untuk memotongnya, yakinkan plane yang sedang terpilih. Kalau tidak yakin, klik di luar, kemudian klik lagi plane-nya. Kemudian saya memilih di bagian edit mode dan kita pilih knife tool. Kemudian saya akan potong si objek ini kira-kira dari sini misalnya ke sini, ke sini. Jadi saya ambil ujungnya ke sini, masuk lagi ke sini, ke dalam, ya ke dalam sini, ke dalam sini. Ke sini, ujung yang ini, dan kembali berputar masuk ke bagian dalamnya, ketemunya di sini. Ya. Kemudian lewatkan ke sini, tekan enter. Seperti ini. Kemudian saya akan memilih select box di sini, pilih face, yakinkan face yang sedang terpilih, klik di luar, kemudian klik objeknya yang akan kita hapus, tahan shift-nya, kita pilih semua objek yang ingin kita hapus. Ini misalnya saya tekan delete, pilihannya face. Ya, seperti ini. Sehingga hanya daerah ini saja yang ada atau yang dipertahankan. Kemudian saya pilih vertex di sini dan saya akan coba menyalakan di bagian toggle X-ray, ya, sehingga saya bisa melihat ujungnya. Saya klik di bagian ini, saya tekan GX, pindahkan ke sini. Mungkin tekan GY untuk agak geser sedikit ke sini. Termasuk yang ini, tekan GX, pindahkan ke sini. Ini GY mungkin, GX sedikit, iya. Ya, kira-kira di sini. Sehingga kalau kita scroll, tahan shift-nya, sehingga kita menginginkan ujung sini, ini yang nantinya airnya akan turun ke bawah. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian kita cek yang sebelah sini, apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Mungkin yang ini agak kurang ke sana ya. Tekan GY agak kurang ke sini dan tekan GX agak kurang ke sini. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian untuk air terjunnya, untuk yang dari wilayah air terjun dari sini, jatuhnya ini juga nanti akan kita sesuaikan. Oke, yang ini mungkin saya betulkan, mungkin lebih baik dari atas ya, dari top. Saya tekan angka 7 di numpad. Ya, dari sini. Sehingga kita tahu lembahnya ini ada di sebelah mana. Kita tekan ini, ya. Jadi saya letakkan di sini di mana nanti mata airnya akan turun. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Coba kita putar. Kita kembalikan lagi ke awal, ke posisi awal seperti ini. Kemudian saya kembalikan ke render view. Saya matikan toggle X-ray. Kemudian kita akan memperbaiki posisi dari si airnya dan ketinggian dari si lembahnya atau landscape-nya. Saya kembali ke object mode. Kemudian saya akan tekan G dan Z untuk mengangkat si airnya agar kembali sedikit ke atas, ke sini misalnya, segini. Nah, di sini kita akan coba betulkan lagi bentuk dari si
landscape-nya. Jadi kalau landscape-nya ada yang kurang dalam, kita perdalam lagi. Seperti itu. Misalnya yang ini kurang tinggi, yang sebelah sini, atau yang ini misalnya agak kurang sedikit melebar dari sini, dan ini kurang dalam, ini kita perbaiki ya nantinya. Oke, yang ini mungkin saya klik objeknya, kembali saya masuk ke scope mode di sini. Nah, di sini saya bisa menekan kontrol ya untuk menekan atau menggeser sedikit si lembahnya. Kemudian yang sebelah sini juga bisa kita tahan CTRL ya agar lebih agak ke dalam gitu. Kemudian yang ini kurang tinggi karena ini ternyata airnya lebih tinggi, berarti yang ini kita tinggikan gitu ya. Asal diklik aja nih, nanti dia akan naik dengan sendirinya. Dim toponya mungkin saya aktifkan, saya Ctrl Z. Ya, ini yang dim toponya saya aktifkan, kemudian pilihannya saya pilih relatif detail. Mungkin di strength-nya saya tambahkan, kemudian di bagian radius kita tambahkan juga. Terus kita pakai F saja. Iya, segini. Kita tinggal dorong. Ya, seperti ini. Saya kembalikan ke tampilan object mode. Ya, seperti ini kira-kira ya. Nah, dengan penambahan segmen seperti yang barusan saja kita lakukan, tentunya kita harus memperbaiki lagi di bagian pewarnaannya. Kita klik solid di bagian ini, kemudian saya akan beralih ke tampilan Vertex Fine di sini. Ya, seperti ini. Kemudian kita juga akan menghilangkan dulu di bagian face-nya, jadi tidak ada sub objek yang terpilih. Kemudian kita akan menggambar ulang si objek ini. Ya. Seperti itu. Ya, kita bisa gosok di bagian ini. Mungkin strength-nya harus ditambahkan supaya lebih cepat untuk mewarnainya. Warnanya mungkin akan saya lebih gelapkan. Jadi kita warnain hijau dulu, terutama di sambungan-sambungan yang barusan kita perbaiki. Oke, sekarang kita sudah memperbaiki bagian-bagian yang tadi kita harus betulkan. Sekarang saya akan menambahkan di bagian ujung yang ini. Saya kembali ke object mode, kemudian saya klik si bagian sungainya, kemudian kembali ke edit mode, dan saya memilih bagian edge. Klik di bagian ini, tekan E. Sebelumnya saya mungkin tahan shift dan geser dengan scroll ke sini, kemudian tekan E, Z. Jadi akan saya extrude ke bawah ke sini misalnya. Berikutnya saya akan kembali ke bagian yang ujung yang di sebelah sana, yang di sebelah sini nih. Ini juga saya klik, kemudian saya tekan E, kemudian Z, saya extrude dulu ke atas ke sini, dimana nanti si airnya nanti akan keluar, misalnya seperti itu. Kita juga bisa memutarnya dengan R, Z, kemudian agak saya putar sedikit, misalnya begini. Ini juga saya putar, klik, kemudian R, Z, sedikit saja, misalnya segini. Kemudian yang ini, apakah ini perlu kita tinggikan lagi? Mungkin sedikit, kita tekan G, Z, naikkan ke atas sedikit. Kemudian titik yang atas ini saya lebarkan, tekan S saja, saya lebarkan seperti ini. Kemudian tekan E, kemudian extrude ke bagian belakang ke sana. Kira-kira saja seperti ini. Kemudian kita lebarkan sampai ke sebelah sini. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian untuk daerah-daerah yang ini, mungkin ini yang ini, saya klik, kemudian tekan G, kemudian saya majukan sedikit ke sini. Ya. Mungkin dengan Y ya, dengan Y kita majukan ke sini agar miring. Kemudian saya akan atur di bagian setiap ujungnya yang edge-nya, diklik di sini, tekan Ctrl B, coba saya scroll dulu, Ctrl B, saya tarik ke bawah sedikit, ya kira-kira jaraknya segini, kemudian scroll.
2 atau 3 kali. Klik di sana supaya kita mendapatkan ujung yang rounded. Kemudian di bagian ini juga sama. Yang sebelah sini, mungkin yang ini saya klik, kemudian saya tekan G, saya drag dulu ke sini, agak sedikit ke sini misalnya. Kemudian agak kurang ke sini. Iya. Kemudian yang ini saya klik juga di sini, kemudian tekan Ctrl B, kemudian saya drag dulu ke bawah. Iya, seperti ini kira-kira. Bisa di scroll untuk memperbanyak lengkungan. Ya. Klik, kemudian tekan G, agak saya dorong lagi sedikit ke sini. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, berikutnya kita akan berikan materialnya untuk si sungai ini. Saya kembali ke object mode. Nah, di sini yakinkan objek si kali atau si sungai yang terpilih. Kemudian saya beralih ke bagian shading di sini. Nah, di bagian shading ini saya kembalikan dari bagian ini ke objek. Nah, di sini saya belum menemukan sebuah material, saya klik new. Sehingga akan ditambahkan node baru di sini dengan node standar prinsipal BSDF. Kemudian saya akan atur posisinya kira-kira di sini. Kemudian yang ini saya tarik ke sebelah sini. Saya tekan Shift A di sini. Kemudian klik search, ketik mix. Saya pilih mix shader. Letakkan di sini. Kemudian saya duplikat mix shader ini dengan Shift D, letakkan di sini. Berikutnya, saya akan menambahkan sebuah node baru di bagian bawahnya, di bagian ini. Saya coba drag sedikit ke sini, tekan Shift A, klik search, kemudian saya ketik tran. Pilih transparent BSDF, saya letakkan di sini. Kemudian saya drag dari bagian BSDF ke shader ke sini. Kemudian yang di bagian ini, di bagian mic yang sebelah sini, saya tambahkan lagi dengan Shift A, kemudian klik search, kemudian saya ketik di sana dengan glossy BSDF, letakkan di sini, lalu drag ke shader yang ada di bawah sini. Nah, di sini saya bisa mengatur di bagian glossy-nya, saya bisa mengatur di bagian warnanya dengan warna yang saya inginkan. Misalnya dengan warna kebiru-biruan, misalnya seperti ini. Ya, seperti ini misalnya. Kemudian di bagian transparansinya juga bisa tambahkan di sebelah sini untuk transparansinya. Kemudian saya klik prinsipal BSDF dan kita perhatikan di bagian propertiesnya, saya pindahkan pilihan ke option, saya atur di bagian blend mode-nya menjadi alpha blend seperti ini. Kita tunggu sebentar. Ya, kira-kira seperti ini. Nah, seperti ini sehingga terlihat lebih transparan ke bawah ya. Kemudian di sini kita bisa mengatur-ngatur di bagian transparansinya. Semakin ke sini dia nggak transparan, semakin ke kanan dia semakin transparan. Seperti itu ya. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian coba saya tambahkan di bagian glossy-nya seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa mengatur spekularnya, kita bisa tambahkan. Ya, kalau saya perbesar tampilannya, bagian spekular bisa kita tambahkan. Jadi ketika kita mendapatkan spekular, maka pantulan cahaya dari mataharinya akan semakin mengkilau, ya, jadi menambah kilauan. Kemudian roughness-nya juga mungkin bisa kita semakin kita turunkan, maka si roughness-nya semakin tidak dop, gitu ya. Jadi semakin roughness saya tambahkan, maka objek airnya semakin dop, seperti itu. Mungkin saya turunkan roughness-nya segini, ya, seperti itu. Ya, seperti ini. Yang ini saya kurangin sedikit, ya, seperti itu. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, berikutnya, agar si objek ini terlihat ada riakannya, maka saya akan menambahkan sculpting pada bagian sungainya. Caranya, saya kembali ke bagian layout di sini, dan saya nyalakan di bagian pivot shading-nya rendered, kemudian saya berpindah ke tampilan sculpt mode, seperti ini. Nah, di sini saya akan mulai melakukan sculpting terhadap objek air ini. Dan saya nyalakan dim toponya, jangan lupa. Saya kembalikan dan saya akan coba masuk ke bagian constant detail ya. Seperti ini. Ya. Mungkin strength-nya terlalu besar. Ya, strength-nya mungkin di set segini aja. Ya, silakan digosok-gosok saja. Nah, yang ini terlalu besar strength-nya, kecilin lagi. Dan ini agak kurang besar, kita tekan F. Ya, segini.
Saya tahan Shift untuk yang ini atau CTRL agar air yang sebelah sininya tidak terlalu keluar. Shadingnya kembali untuk air ini, saya kembali masuk ke bagian Object Mode, kemudian ke Shading, dan saya akan mengatur tingkat transparansinya sepertinya terlalu tinggi. Ya, di transparansinya saya kurangin sedikit. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini mungkin. Kemudian spekularnya coba kita turunkan kembali agar tidak terlalu mengkilau. Dan ini di bagian glossy-nya coba kita tambahkan. Ya, seperti ini kira-kira ya. Nah, kita juga bisa mengatur di bagian pencahayaannya. Untuk mengatur di bagian pencahayaannya, saya akan masuk ke World di sini. Mungkin saya akan mengatur di bagian backgroundnya, strength-nya, saya coba kurangin sedikit. Mungkin sekitar 0,8 ya. Ya, atau 0,7. Ya, seperti ini. Oke, di sesi berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menambahkan bebatuan yang ada di pinggiran si sungai ini.